Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, kami dari kelompok 7 ingin menunjukkan 10 kalimat kesalahan dalam tanda baca dalam ruang publik untuk menyelesaikan proyek ETS mata kuliah Bahasa Indonesia G504. Pertama-tama, perkenalkan, nama saya Fadila Aulia Nafisa dengan NPM Akhir 489 dari Prodi Manajemen. Perkenalkan, nama saya Dini Dwi Yuliana, NPM Akhir 504 dari Prodi Manajemen. Perkenalkan, nama saya Al-Fatih Maulana dengan NPM Akhir 164 dari Prodi Teknik Industri. Perkenalkan, nama saya Wahyu Adi Nugroho dengan 3 NPM Akhir 475 dari Prodi Manajemen. Halo semuanya, saya Fadila Aulia Nafisa dengan NPM Akhir 489. Selanjutnya saya akan menjelaskan hasil temuan saya mengenai kesalahan berbahasa di ruang publik. Dalam tugas ini, saya telah mengidentifikasi 2 objek publik. Pada gambar ini terdapat poster pengumuman kegiatan ibadah. Di sini kita menemukan beberapa ketidakbakuan kata yang cukup umum, namun perlu diperbaiki sesuai kaidah bahasa Indonesia. Pertama, penggunaan kata sholat dan khotib. Berdasarkan KBBI, kedua kata tersebut merupakan bentuk tidak baku. Penulisan unsur serapan bahasa Arab yang benar ke dalam bahasa Indonesia adalah salat menggunakan huruf A tanpa H dan khatib menggunakan huruf A. Kedua, pada penulisan gelar imam terdapat singkatan UST lalu diakhiri tanda titik. Agar lebih baku dan sesuai dengan standar, sebaiknya singkatan tersebut ditulis lengkap menjadi Ustadz atau Ustadz yang diakhiri huruf Z. Baik, selanjutnya kita beralih ke gambar selanjutnya, yaitu ada papan informasi resmi pasar Tunjungan. Pada papan ini kita menemukan kesalahan yang berkaitan dengan aspek teknis penulisan atau tipografi. Kesalahan yang paling mencolok terdapat pada penulisan alamat, yaitu Jalan Embong Malang, Kelurahan Genteng, Kecamatan Genteng, yang terdapat pada papan informasi tersebut. Kesalahan terletak pada penggunaan huruf miring atau italik. Menurut kaidah bahasa Indonesia, alamat atau nama tempat bukanlah istilah asing, judul buku maupun judul film, sehingga tidak boleh ditulis miring. Seharusnya alamat tersebut ditulis dengan huruf tegak agar terlihat formal dan sesuai aturan. Jadi pembenaran untuk bagian ini adalah cukup dengan mengubah format hurufnya menjadi huruf tegak. Halo semuanya, selanjutnya pemaparan akan dilanjutkan oleh saya, Dini Dwi Yuliana, mengenai hasil identifikasi kesalahan berbahasa di ruang publik, kesalahan ejaan, tanda baca di ruang publik yang saya temukan. Pertama, kata baku dan unsur serapan. Penulisan kata serapan dari bahasa asing wajib disesuaikan menjadi kata baku berdasarkan pedoman EBI dan standar KBBI. Contoh kesalahan pada tulisan pertama yang saya temukan pada pengumuman ini yaitu kata kos pada pengumuman terima kos putri. Ini tuh tidak baku karena masih terpengaruh ejaan aslinya dari bahasa Belanda yaitu indekos. Bentuk baku KBBI yang formal dan yang resmi adalah indekos tanpa menggunakan huruf T, sedangkan untuk ragam lisan atau tulisan yang santai adalah kos tanpa huruf T. Jadi perbaikan untuk pengumuman di ruang publik, perbaikan ejaan yang paling tepat adalah terima kos putri seperti ini. Kemudian yang kedua, huruf kapital pada nama geografi. Pedoman EBI mewajibkan huruf pertama pada setiap unsur nama geografi seperti nama tempat, jalan, atau kampung itu ditulis menggunakan huruf kapital dan diikuti huruf non-kapital atau huruf kecil. Contoh kesalahan pada tulisan penanda jalan atau gapura ini, Kampung Ketandan. Kesalahan pada tulisan tersebut sangat jelas terlihat pada pencampuran huruf kapital dan non-kapital yang diacak secara tidak beraturan. Gaya penulisan tipografi yang selang-seling ini seperti sangat menyalahi kaidah standar tata tulis bahasa Indonesia, apalagi ini tuh digunakan untuk petunjuk penanda wilayah di ruang publik. Jadi penulisan yang baku
Yang tepat adalah kampung ketandan seperti ini untuk keperluan tata kelola atau agar mudah dibaca itu boleh kapitalisasi seluruhnya menjadi seperti ini. Kampung ketandan menggunakan huruf kapitalisasi asal hurufnya tidak dicampur acak. Yang ketiga, kata serapan dan huruf miring istilah asing yang diserap harus disesuaikan ejaan menjadi kata baku. Jika kita tetap ingin menggunakan bahasa asing aslinya di tengah kalimat, kata tersebut itu wajib dicetak miring. Tulisan pada kalimat papan ini yaitu nama fotokopi station terdapat dua kesalahan. Pertama, kata fotokopi penulisan itu dipisah dan masih menggunakan ejaan campuran. Kedua, kata station merupakan murni bahasa Inggris tetapi penulisannya itu tegak dan tidak dimiringkan. Jadi perbaikan yang tepat berdasarkan KBBI yaitu perbaikan bahasa Indonesia yang baku adalah stasiun fotokopi atau cukup ditulis fotokopi seperti ini saja agar lebih efektif. Halo semua, perkenalkan nama saya Fatih dengan NPM berikut. Jadi pada video kali ini saya akan menjelaskan bagian saya terkait dengan kesalahan tanda baca pada ruang publik. Jadi langsung saja kita ke penjelasan videonya. Jadi untuk kesalahan pertama yang kita temukan pada ruang publik adalah pada poster ini. Lebih jelasnya bisa di zoom ya, seperti ini. Untuk kesalahan pertama dalam poster tersebut adalah terdapat tanda koma pada tulisan minum air agar suhu tubuh. Itu di sebelum kata minum ada koma yang nyempil di situ. Jadi koma di situ itu tempatnya salah kaprah, jadi harus dihilangkan. Ya. Lalu untuk kesalahan kedua, terdapat typo atau salah ketik pada tulisan yang bawah. Pada tulisan ketika suhu panasa lebih dari 40 derajat dan seterusnya. Nah, pada bagian panasa itu sebenarnya panas, diperbaiki menjadi panas. Jadi, ketika suhu panas lebih dari 40 derajat dan seterusnya. Lalu pada kesalahan ketiga, itu ada subjeknya yang hilang. Jadi, pada kalimat itu ada tulisan ketika suhu panas lebih dari 40 derajat, berisiko terkena sengatan panas dengan gejala pusing, mual, kejang-kejang. Itu bisa lebih diperbaiki karena subjeknya itu kan kayak tidak jelas itu siapa yang beresiko, tubuh kita, seorang atau siapa gitu. Jadi kayak lebih diperbaiki lagi kayak ketika suhu lebih dari 40 derajat Anda beresiko terkena serangan panas, heat stroke dengan gejala pusing, mual-mual dan kejang-kejang. Jadi kayak diperjelas siapa subjeknya seperti itu. Oke, selanjutnya pada kesalahan tanda baca pada ruang publik itu terdapat pada gambar ini. Apa kesalahan pada gambar tersebut? Yaitu pada bagian RP.3000 strip. Jadi pada bagian itu yang pertama pada bagian RP titik itu sebenarnya tidak diikuti oleh titik karena RP itu merupakan simbol ya, bukan singkatan. Jadi penulisan benar adalah RP 3000, yaitu ditulis serangkai ya, serangkai. Jadi kayak RP langsung 3000. Lalu yang selanjutnya itu pada bagian strip. Setelah 3000 itu kan ada bagian strip ya. Itu sebenarnya itu kayak digunakan untuk menyatakan rupiah pas. Cuma dalam penulisan yang formal dan yang lebih modern itu cukup ditulis 3000 aja, nggak usah pakai tanda strip seperti itu. Jadi perbaikan pada tulisan tersebut adalah RP 3000, nggak usah pakai strip dan nggak usah pakai titik seperti itu. Oke, jadi seperti itulah kesalahan tanda baca di ruang publik pada bagian saya. Terima kasih telah menyimak. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Wahyu Adi Nugroho dengan NPM berikut. Nah, pernah nggak kalian ketika jalan-jalan tiba-tiba menemukan papan tulisan yang rasanya kayak ada yang aneh dengan tulisan tersebut? Nah, di video kali ini kita akan bahas bareng-bareng kesalahan bahasa Indonesia tersebut yang sering muncul di kehidupan sehari-hari kita. Mulai dari ejaan kata yang salah, campur kode bahasa asing, sampai dengan tanda baca yang keliru. Jadi, mari kita langsung ke videonya. Let's go! Jadi, untuk kesalahan yang pertama, yaitu ada di gambar ini. Mungkin bisa kita zoom agar lebih terlihat kesalahannya. Jadi, pada gambar pertama ini terdapat dua kesalahan. Kesalahan pertama yaitu kesalahan ejaan, dan juga yang kedua kesalahan penggunaan tanda baca.
Untuk kesalahan ejaan ini sendiri terdapat pada kalimat maksimal parkir pukul 23.00 WIB, yang dimana menurut KBBI ini sendiri ejaan yang benar dari maksimal adalah menggunakan KS maksimal, bukan lagi menggunakan X menjadi maksimal. Jadi kalimat benarnya yaitu maksimal parkir pukul 23.00 WIB menggunakan KS. Untuk kesalahan yang kedua yaitu penggunaan tanda baca titik yang kurang tepat. Jadi pada papan parkir di bawah ini terdapat kalimat pengurus RT.01. Jadi kalimat pengurus RT.01 ini kurang tepat, karena RT atau RW ini sendiri tidak perlu diberikan titik lagi, karena ada dua hal yang mempengaruhi penggunaan titik tersebut. Yang pertama, karena penggunaan huruf kapital pada RT atau RW ini dijadikan pengganti titik itu sendiri. Dan untuk yang kedua yaitu RT atau RW ini sudah dianggap sebagai padaan tetap, jadi tidak perlu lagi diberikan titik. Untuk kesalahan pada gambar kedua kita ini, untuk kesalahan pada gambar yang kedua yaitu terdapat pada plakat Kampung Ketandan, yang dimana terdapat kata heritage yang tidak dicetak miring, padahal seharusnya ditulis miring karena merupakan kata yang berasal dari bahasa asing dan belum terserap ke dalam bahasa Indonesia. Sesuai dengan kaidah Poebi, kata atau ungkapan asing yang belum diserap ke bahasa Indonesia harus ditulis dengan huruf miring. Jadi kesalahannya itu karena bahasa asing itu tidak dicetak miring. Jadi setiap bahasa yang belum terserap ke dalam bahasa Indonesia itu wajib untuk dicetak miring. Seperti itu. Sekian dan terima kasih, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.